Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epic. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara. Sebelum saya mulai, saya ingin distribusi booklet ini. Booklet ini adalah sebuah saat teduh renungan bagi kita semua, khususnya pada masa Lent. Masa Lent ini adalah masa di mana kita masuk ke dalam masa-masa kesengsaraan dari Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat ada Bible reading plan yang bisa kita baca, ada bacaan Alkitab. Dan yang paling luar biasa ialah bahwa di tahun ini, masa Lenten ini ialah masa yang mirip waktunya atau hampir mirip waktunya dengan waktu bulan puasa. Ya. Jadi kalau misalnya saudara ditanya atau ngobrol dengan teman-teman Muslim mereka berpuasa, dan saudara juga bisa, jangan ragu-ragu untuk katakan saudara sedang merenungkan mengenai kematian Yesus di kayu salib dengan Lenten Devotion ini. Ya. Jadi Lenten Devotion ini kurang lebih sebulan, saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam Paskah. Nggak kerasa, saudara-saudara, Paskah tidak lama lagi, hanya dalam waktu 1 bulan lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada seri ini kita akan melihat mengenai kata-kata Yesus di atas kayu salib, saudara-saudara, dan ini ada 7, dan 2 diantaranya ada di perikop yang tadi kita baca, saudara-saudara. Jadi kita akan memfokuskan diri kita kepada kata-kata yang pertama, sampai kurang lebih waktu sekitar 6-7 minggu sampai Paskah nanti, saudara-saudara. Dan kalau saudara lihat kalender saudara, masih ada waktu 8 minggu tentunya ya, sampai Paskah. Tetapi nanti di tengah-tengah, ketika saya ada di Makassar, saudara-saudara, pada awal Maret, tanggal 8 dan tanggal 15 Maret, nanti akan ada pendeta tamu yang akan datang, sebetulnya pembicara tamu, namanya Pak Jimmy Kuswadi. Pak Jimmy Kuswadi itu adalah pendiri Perkantas di Indonesia yang akan 2 kali berkhotbah selama tanggal 8 dan tanggal 15 selama saya ada di Indonesia dan saya ada di Taiwan, saudara-saudara. Tolong doakan biar kita bisa belajar banyak dari seri yang baru ini, dan juga tolong doakan buat perjalanan saya ke Taiwan dan ke Indonesia selama 2,5 minggu, dan kemudian juga doakan untuk persiapan Pak Jimmy Kuswadi untuk datang dan untuk berkhotbah di sini. Nah, setelah nanti khotbah ini, saya mohon izin karena saya perlu untuk langsung jalan ke gereja Anglican Brighton, itu lokasinya ada di dekat airport, saudara-saudara, untuk saya berkhotbah di sana jam 11.30 di Jemaat Indonesia. Nanti Rani akan menutup ibadah ini dengan doa berkat bersama-sama, saudara-saudara. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami baca dan sebentar lagi kami akan renungkan, dan terutama firman yang akan membawa kami ya Tuhan ke dalam masa Lenten ini dan juga ke dalam Paskah. Biarlah kiranya kami boleh sekali lagi melihat keutuhan dari sabda Yesus di salib dan juga terutama pengajarannya ya Bapa yang ada di baliknya. Biarlah kiranya Engkau yang boleh ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada menjelang Paskah ini kita akan belajar mengenai 7 sabda Yesus di kayu salib dan melakukan refleksi setiap minggunya. Jadi sangat layak sebetulnya untuk kita kembali ke salib ketika kita mendekati atau kita menuju ke Jumat Agung dan menuju ke Paskah. Dan salib itu adalah sentralitas dari kekristenan. Baik itu Protestan maupun Katolik, saudara-saudara, kita melihat ada sebuah sentralitas dari iman percaya, yaitu di dalam kayu salib, atau pada kayu salib, saudara-saudara. Saya nggak pernah melihat mimbar gereja, saudara-saudara, yang mana ada gambar muka Yesus. Ada nggak yang pernah melihat mimbar gereja seperti ini?
tetapi bukan salib, tetapi gambar Yesus, saudara-saudara. Saya nggak pernah lihat, saudara-saudara. Tetapi rata-rata mimbar di gereja itu adalah adanya salib. Di belakangnya seringkali juga ada salib, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu adalah sentral dari kekristenan, saudara-saudara. Itu adalah pusat dari kekristenan. Kalau misalnya saudara tentunya seorang yang suka pakai kalung, saudara-saudara, saudara akan beli kalung, itu kalung yang religius itu tentunya kalung yang ada salibnya, saudara-saudara. Oke? Kalung yang ada salibnya, pasti pilih salib. Nah, kita nggak pernah pikirkan kan, seberapa sebetulnya sentral dari salib ini, dan bagaimana salib ini sebetulnya adalah lambang penyiksaan pada zamannya, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kita bisa bandingkan contohnya dengan ekuivalen pada saat ini adalah ini, saudara-saudara. Apa ini? Ini kursi listrik. Ya, kursi listrik, saudara-saudara. Ada dari kita yang pakai gantung atau pakai kalung kursi listrik? Nggak ada ya, tentunya ya. Karena apa? Karena sekali lagi, saudara-saudara, ini lambang penyiksaan. Jadi boleh dikatakan ekuivalennya apa? Ekuivalennya itu dengan kursi listrik seperti ini, saudara-saudara. Tetapi saya yakin nggak ada kita yang pakai kalung kursi listrik, atau nggak ada gereja yang pakai kursi listrik, lambang di mimbarnya, saudara-saudara. Karena apa? Karena ini sadis. Ini adalah lambang penyiksaan, lambang yang boleh dikatakan tidak layak bahkan ada di dalam gereja. Nah, perikop yang tadi kita baca di Lukas pasal yang ke-23 membawa kita ke dalam bagian terakhir dari kehidupan Yesus, di dalam waktu di mana dia paling menderita ketika dia ada di salib. Di ayat 33 ada di layar, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini dikatakan ketika mereka sampai ke tempat yang bernama apa? Tengkorak. Mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kenapa nama ini tengkorak? Kenapa nama ini tengkorak? Ini adalah tempat penyiksaan. Mungkin di situ banyak bekas-bekas, saudara-saudara, tulang kepala manusia yang udah membusuk, dan tentunya mungkin banyak bagian dari sisa-sisa tubuh manusia yang disiksa dan membusuk. Tetapi di situ mereka menyalibkan Yesus. Dan Yesus adalah lambang penyiksaan. Ada rasa takut dan malu yang ingin disampaikan oleh pemerintah Romawi pada waktu itu ya, kepada mereka yang jahat atau kepada mereka yang kriminal, atau melakukan tindakan kriminal atau pemberontakan, contohnya kepada pemerintah Romawi. Dan pada kasus Yesus ini, kita melihat bahwa ini bukan hanya sekedar penyiksaan. Tapi apa? Tapi penyiksaan kepada orang yang tidak bersalah. Saudara bayangkan coba, kalau misalnya kita kembali ke kursi listrik tadi, ya. Saudara akan bayangkan, kita tahu kursi listrik itu dipakai buat orang yang sudah kejahatannya itu kebangetan, begitu loh kalau kata orang Jawa. Kebangetan. Oke, karena apa? Karena nggak ada lagi yang cocok untuk menghukum dia, kecuali kursi listrik, saudara-saudara. Hakim melihat berkas perkara, dan pada akhirnya jaksa mendakwa, ada pembela, tetapi ternyata setelah dibela mati-matian, saudara-saudara, hukumannya tetap kursi listrik. Itu kita katakan layak. Karena apa? Karena kejahatan yang dia lakukan. Yesus, saudara-saudara, itu tidak melakukan kejahatan. Dia nggak ada kesalahan. Nggak yang bisa ditimpakan kepada dia. Tetapi Yesus yang tidak bersalah secara publik pada akhirnya dipaksa untuk menderita, saudara-saudara, di atas kayu salib. Dan hukuman sadis ini tidak seharusnya sekali lagi ditimpakan kepada Yesus. Ada dua penjahat yang disalib bersama-sama dengan dia ya. Betul nggak? Kalau dua penjahat itu, saudara-saudara, mungkin layak disalib. Tetapi Yesus nggak layak untuk disalib, saudara-saudara. Tetapi di salib ini kita bisa melihat bagaimana kejahatan kita yang luar biasa, hukuman yang seharusnya diberikan kepada kita yang luar biasa, itu Yesus menanggungnya. Yesus yang tidak bersalah menanggungnya untuk kita, saudara-saudara. Jadi di salib ini menunjukkan kepada kita dua hal yang jelas. Yang pertama yaitu dosa dan akibat daripada dosa, yaitu kekerasan, pemberontakan, kematian. Tetapi juga menunjukkan kepada kita sifat dan karakter Allah yang kedua. Yaitu apa?
yaitu kekudusan dan kasih. Kita akan belajar beberapa minggu ini mengenai kata-kata dari sabda Yesus di kayu salib ini, minggu lepas minggu. Ini adalah rangkumannya, saudara-saudara. Kita akan melihat 7 sabda. Yang pertama, kita akan melihat pada minggu ini. Terus kemudian juga ada kata-kata yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai yang ke-7. Kenapa ke-7, saudara-saudara? Kenapa 7? Karena 7 adalah lambang kesempurnaan, dipakai oleh banyak cerita Yesus. Contohnya ketika Yesus harus katakan bahwa bagaimana caranya mengampuni seseorang, dia katakan 70 kali 7, itu bukan berarti 490 ya saudara-saudara ya. Terus kemudian ke 491, saudara pikir, udah saya nggak perlu mengampuni orang lagi. Tetapi ada sebuah keutuhan daripada pengampunan itu, saudara-saudara. Dan setiap minggu kita akan melakukan refleksi, bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita akan mulai sabda yang pertama dari Tuhan Yesus, yaitu ketika dia disalib, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ada 3 hal yang akan kita lihat. Yang pertama, dikatakan, "Ya Bapa," saudara-saudara. Kenapa? Ini adalah kata-kata yang pertama yang keluar dari mulut Yesus. Di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, dia memanggil Bapaknya, saudara-saudara. Dia memanggil Bapaknya. Dan ini adalah sebuah respons yang natural untuk orang memanggil orang yang terdekat dan sadar bahwa orang yang terdekat ini, orang yang dia panggil ini, itu mampu untuk melakukan apa yang dia minta tentunya. Ya. Jadi, kalau kita melihat dalam kesengsara atau dalam kesulitan, saudara-saudara, kita biasanya mampu atau kita biasanya panggil, respon kita yang natural, biasanya kita panggil orang yang mampu untuk mengatasi kesulitan itu. Betul nggak? Jadi contohnya, kalau misalnya saudara tabrakan di Australia, dan saudara nabrak orang sampai orangnya itu nggak sadar, saudara nggak akan telepon istri saudara dulu, atau suami saudara dulu tentunya, atau mungkin anak saudara dulu. Tetapi saudara akan telepon siapa? 000. Karena itu adalah orang yang mampu dan berotoritas untuk datang dan untuk menolong orang tersebut. Betul nggak maksudnya? Jadi kita tahu saudara-saudara panggilan natural itu bukan hanya sekedar memanggil orang yang terdekat, tetapi dia tahu dia memanggil orang yang mampu untuk melakukan apa yang dia minta, saudara-saudara. Demikian juga dengan panggilan Yesus kepada Bapa di sini. Jadi ada iman percaya bahwa apa? Bahwa Bapa sanggup untuk melakukan apa yang dia minta. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ada sebuah confident dari Yesus, ya. Ada sebuah keyakinan dari Yesus. Panggilan yang sama, saudara-saudara, ketika dia berdoa doa Bapa kami. Kita mengucapkan doa Bapa kami setiap minggu ya. Kata-kata yang pertama apa? Kenapa disebut doa Bapa kami? Karena kata-kata yang pertama ialah Bapa kami yang ada di sorga, saudara-saudara. Bapa kami yang ada di sorga. Jelas ada kedekatan yang sangat dekat sekali, yang sangat erat sekali. Sebuah panggilan rumah, boleh dikatakan, dari seorang anak Yahudi kepada bapaknya. Dan Yesus memanggil Allah Bapa dengan panggilan Bapa. Jadi ada kedekatan jelas antara Yesus, ada keberanian di dalam Yesus ketika dia memanggil Bapa di dalam saat-saat yang kritis. Dan ini menjadi sebuah refleksi menurut saya bagi kita. Kenapa? Saudara-saudara, apakah dalam nalar kita, apakah dalam insting kita, di dalam situasi yang kritis, siapa yang kita tahu yang dapat mengatasinya? Jadi contohnya, saudara-saudara, ketika kita menghadapi contohnya sebuah krisis, apakah itu mungkin krisis di tempat pekerjaan, apakah itu mungkin krisis di dalam keluarga, apakah itu mungkin krisis dengan teman dan lain sebagainya, siapa yang kita panggil pertama kali? Saudara-saudara. Saya ada satu quote di sini dikatakan bahwa tindakan pertama yang kita lakukan dalam krisis itu menunjukkan apa yang kita percaya atau siapa yang kita percaya. Apakah kedekatan kita dengan Allah itu membawa kita untuk kita langsung secara natural memanggil dia Bapa pada saat krisis, saudara-saudara. Apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita itu adalah membuat kita yakin untuk kita memanggil Bapa. Contohnya, misalnya Roma 8 ayat 15.
Dikatakan di sini, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi dikatakan kamu nggak perlu takut, tetapi kamu bisa memanggil Allah Bapa dengan kata-kata ya Aba, ya Bapa. Atau 2 Korintus 6 ayat 18. Aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dengan kata lain, kita dimampukan untuk memanggil Allah Bapa sebagai Bapa. Karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, saudara-saudara. Kenapa kita memanggil Allah sebagai Bapa? Itu semua hanyalah karena pekerjaan roh. Dan bagaimana roh dapat tinggal di dalam kita? Hanya ketika kita sadar kalau misalnya Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita dan telah menebus kita. Pada saat itu rohnya tinggal di dalam kita. Ada pengetahuan, ada pengenalan akan Allah, ada kedekatan, ada keberanian, berani dan confident memanggil Allah Bapa sebagai Bapa kita. Dulu saya pernah kasih sebuah ilustrasi, saya masih ingat saudara-saudara. Kalau misalnya saudara panggil saya pastor, itu sesuatu yang normal. Begitu. Saudara kebanyakan di sini panggil saya kok, no problem. Itu adalah sesuatu yang cukup normal, saudara-saudara. Karena saya lebih sedikit tua daripada saudara. Oke, sedikit, saudara. Tetapi kalau misalnya saudara sok dekat dengan saya dan panggil saya papa, saudara-saudara, itu kebangetan. Karena apa? Karena nggak make sense, saudara-saudara. Saudara bukan anak saya nggak pernah melahirkan saudara. Bagaimana saudara bisa memanggil saya papa? Begitu loh. Oke? Tetapi kita bisa memanggil Allah Bapa sebagai Bapa. Karena apa? Karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, menebus kita, membayar dosa-dosa kita, dan rohnya tinggal di dalam kita. Itu yang memampukan kita untuk dapat memanggil Bapa atau Allah Bapa sebagai Bapa. Ada sebuah hal yang bersifat confidence ketika kita datang, saudara-saudara. Kita tahu bahwa kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir untuk tidak didengar doa kita. Dan ada panggilan secara natural di tengah-tengah krisis, saudara-saudara. Pertanyaannya ialah, apakah kita demikian? Apakah kedekatan dan intimasi kita dengan Allah Bapa itu membuat kita dapat secara natural memanggil Allah sebagai Bapa, begitu loh, di dalam situasi yang kritis. Bukan hanya sekedar, oh my God, begitu ya, atau bagaimana. Bukan, saudara-saudara, tetapi betul-betul tahu bahwa Allah Bapa yang akan menolong saya, dan Allah Bapa yang mendengar apa yang saya minta, saudara-saudara. Dan dengan intim berani memanggil natural, hal yang natural di dalam krisis kepada Bapa. Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Yang kedua, dari sabda Yesus ini ialah apa? Ampunilah mereka. Luar biasa ya. Yesus memanggil kepada Bapa dan bukan kepada temannya pada saat-saat yang krisis seperti ini. Karena dia tahu, sekali lagi, bahwa Bapa itu, Allah Bapa itu mampu untuk melakukan apa yang dia minta. Ya kan? Apa permintaannya? Ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Mengampuni saudara-saudara. Karena mereka melakukan yang tidak seharusnya dilakukan pada Yesus. Yesus yang tidak bersalah harus mati di kayu salib, saudara-saudara. Tapi bisa kan Yesus meminta kepada Bapa untuk langsung menghukum mereka? Apain mengampuni lagi? Orang yang nggak bersalah, Yesus yang nggak bersalah, dihukum. Kalau saudara nggak bersalah, tiba-tiba saudara mungkin dipukulin sama orang itu, apa yang saudara minta kepada Tuhan gitu loh, kepada orang itu? Apakah pengampunan itu menjadi sesuatu yang natural? Saudara-saudara? Tentunya Yesus juga punya sisi manusia di mana dia bisa untuk mengatakan kepada Allah Bapa, Bapa hukum mereka. Kenapa mengampuni? Mengampuni mereka, saudara-saudara. Dosa yang tidak terhitung, yang sadis, meludah, memecut, memukul, mempermalukan, menyalibkan, saudara-saudara.
Sesuatu yang gak habis pikir. Bagaimana Yesus meminta kepada Bapa di saat-saat krisis ini untuk mengampuni orang-orang tersebut, saudara-saudara. Ngapain susah-susah, saudara-saudara, untuk membuat Yesus sampai menderita kalau misalnya Yesus bisa meminta kepada dia, Bapa, hukum mereka pada saat itu. Saudara, menarik ya, iman Kristen itu bukan sebuah agama. Saya nggak pernah setuju, saudara-saudara, kalau misalnya orang katakan bahwa iman Kristen itu agama. Beda dengan agama-agama yang mengedepankan mengenai pengetahuan, perbuatan, kebijaksanaan untuk memperoleh sebuah keselamatan. Iman Kristiani, saya ada di layar, ialah iman di mana seseorang, saudara-saudara, diterima di hadapan Allah bukan karena apa yang dia lakukan kepada Allah, tetapi apa yang Allah lakukan kepada dia, saudara-saudara. Jadi bukan karena pemikiran, bukan karena perbuatan, bukan karena sesuatu yang mereka lakukan, saudara-saudara, pada waktu itu mereka diterima oleh Allah. No. Tetapi apa yang Allah lakukan kepada mereka. Jadi sangat beda sekali, saudara-saudara. Dulu ketika Adam dan Hawa berdosa, saudara masih ingat tentunya dari Kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga ya. Di Kejadian pasal 3 ayat 7, saudara-saudara, ketika mereka berdosa, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Kita baca bersama-sama. Kejadian 3 ayat 7 ada di layar, saudara-saudara. Sudah ketemu? Kejadian 3 ayat 7. 1, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi, ketika mereka tahu mereka berdosa dan mereka telanjang, pada saat itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berbuat sesuatu. Betul nggak? Mereka mengambil daun cawat, menyemat pohon daun ara itu, dan membuat cawat, saudara-saudara. Dan ketika Allah mencari mereka pada waktu itu, apa yang dikatakan oleh si Adam? Perhatikan ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Loh, kok udah pakai daun pohon ara, sudah bikin cawat, saudara-saudara, tapi kok masih malu? Betul nggak? Nggak make sense kan? Ternyata ada sesuatu yang membuat mereka malu yang nggak bisa di-cover oleh daun ara tersebut, saudara-saudara. Dan nggak bisa di-cover oleh apapun yang dilakukan oleh manusia. Tetapi apa yang Allah lakukan? Masih di Kejadian pasal 3, ayat 21, saudara-saudara. Perhatikan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kulit binatang itulah menjadi pakaian mereka ketika mereka diusir dari Taman Eden. Kenapa, saudara-saudara? Siapa yang mengorbankan binatang itu pertama-tama? Allah. Allah yang mengorbankannya. Buat siapa? Buat manusia yang berdosa. Supaya apa, saudara-saudara? Bukan hanya supaya pakaiannya lebih permanen. Tetapi apa? Tetapi supaya apa? Supaya mereka bisa menutupi apa yang membuat mereka malu pada akhirnya. Dosa memerlukan darah dari korban, saudara-saudara. Itu adalah prinsip yang ada di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu, Yesus berkorban di kayu salib. Itu bukan korban solidaritas, saudara-saudara. Jangan pikir bahwa itu adalah korban solidaritas. Itu adalah korban karena pemberontakan daripada kita semua. Pemberontakan dari murid-murid Yesus. Dan bukan karena Yesus memberontak kepada penguasa. Banyak orang berpikir seperti demikian. Bahwa dia dihukum karena dia memberontak kepada penguasa, saudara-saudara. Tetapi korban Yesus di kayu salib ialah untuk kita, manusia yang berdosa. Yang perlu membayar sebetulnya dosa-dosa kita itu dengan darah. Dan siapa yang bisa melakukan semuanya ini? Dari Kejadian pasal yang ketiga, saudara-saudara, kita belajar bahwa yang semua yang bisa melakukan ini ialah hanya Allah. Allah yang berkorban, Allah yang memberikan atau melakukan korban, menyembelih binatang, Allah yang memberikan pakaian itu kepada manusia. Oleh karena itu, Yesus, saudara-saudara, meminta pengampunan kepada Allah Bapa on our behalf, on their behalf, saudara-saudara. Yesus tidak minta untuk Allah menghukum mereka. Yesus tidak minta untuk Allah diam dan tidak melakukan apa-apa bagi mereka, contohnya. No. Tetapi dia minta
kepada Allah Bapa untuk mengampuni mereka. Dan luar biasa, saudara-saudara. Bukan hanya Allah yang dapat mengampuni ini semua, tetapi Allah juga satu-satunya yang dapat memampukan kita untuk kita mengampuni orang lain yang berbuat demikian juga kepada kita. Saudara, saya yakin mungkin pernah ada orang yang menyakiti saudara. Dan saudara mati-matian bilang, saya nggak bisa mengampuni dia. Begitu loh. Karena apa? Karena dosanya terlalu berat. Karena sakitnya di sini. Gitu loh. Ya nggak? Berat sekali saudara-saudara. Walaupun memang saudara tahu nggak seberat Yesus begitu. Tetapi apa yang dikatakan Kolose 3 ayat 13? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Lalu kita pikir, ya Tuhan, aku tahu ayat ini, gitu loh, dan banyak ayat-ayat yang lain, tetapi aku tetap nggak bisa mengampuni dia. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus minta kepada Allah untuk memampukan kita melakukan itu. Dan Roh Kudus akan membantu kita. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan apa? Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus bukan hanya sekedar ada di dalam hidup kita sebagai penghibur ya. Bukan hanya membuat kita kuat di dalam pencobaan. Bukan hanya sekedar memberikan kepada kita sebuah ketenangan. Tetapi Roh Kudus itu datang di dalam kehidupan kita sebagai apa? Dikatakan di sini. Sebagai apa? Penolong. Sebagai penolong. Dan saya yakin Dia akan menolong kita untuk kita dapat melakukan sesuatu yang seringkali buat kita sendiri itu sama sekali tidak mungkin. Yaitu mungkin untuk mengampuni orang lain. Sebuah refleksi bagi kita. Apakah kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau misal memang belum, mungkin kita bisa minta kepada Allah untuk memberikan kepada kita rohnya, supaya menolong kita untuk kita melakukan apa yang difirmankan Allah. Dan mohon agar kita dapat melakukannya, walaupun itu berat. Yang ketiga, yang terakhir, dari sabda Yesus yang pertama ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menarik ya, saudara-saudara ya. Kenapa Yesus meminta Allah mengampuni mereka? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh ironis, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, betul nggak? Saudara akan bilang begitu kan? Mereka pasti tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu, maksudnya ialah mereka tidak tahu siapa Yesus sebenarnya. Mereka buta kalau Yesus itu sebetulnya adalah Mesias. Dosa itu membutakan manusia, saudara-saudara. Oke? Dosa itu seringkali membutakan manusia. Manusia yang seharusnya bisa melihat, tetapi menjadi buta. Karena apa? Karena dosa. Rasul Paulus tulis di 1 Korintus 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Di ayatnya yang ke-8, saya katakan, saudara-saudara, tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Bagaimana mungkin penguasa tidak mengenalnya? Penguasa mengenalnya kok. Tetapi maksudnya penguasa dunia ini tidak mengenalnya sebagai Mesias, sebagai Allah. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi apa? Gelap. Jadi, mengenal tetapi tidak memuliakan Dia. Sehingga pikirannya menjadi gelap karena dosa. Jadi mereka tidak tahu siapa Yesus maksudnya. Dan Yesus meminta pengampunan kepada Allah, sebab mereka boleh dikatakan tidak pernah mendengar siapa Yesus. Tapi ini bukan berarti orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka kita akan minta kepada Allah dan minta Allah untuk mengampuni dosa mereka tentunya. Ada orang yang memang tidak pernah mendengar seperti orang-orang ini. Kita bisa meminta kepada doa kepada Allah untuk mengampuni mereka. Karena Alkitab juga memang tidak clear di dalam hal tersebut. Bagaimana mereka yang tidak pernah mendengar kabar keselamatan, saudara-saudara. Tetapi kepada mereka yang telah mendengar kabar keselamatan,
Saudara-saudara, kita harus meminta kepada Allah untuk Allah bekerja di dalam hidup mereka. Kita juga harus meminta kepada Allah supaya Allah bekerja di dalam hidup kita untuk kita secara serius memikirkan dan mendoakan bagaimana kita bisa menginjili mereka. Bagaimana kita bisa terus membuat mereka untuk mereka mengerti, saudara-saudara, apa yang menjadi berita sukacita di dalam Yesus. Dengan kata-kata kita, mungkin dengan perbuatan kita, agar mereka dapat mengenal Allah di dalam Kristus. Dan bagi kita yang berhubungan langsung dengan mereka, kita perlu beritahukan bahwa satu-satunya jalan keselamatan dan hidup itu hanyalah melalui Yesus, saudara-saudara. Itu adalah tanggung jawab kita. Karena mereka telah mendengar. Mereka yang telah mendengar, tetapi menolak, maka pada akhirnya Allah akan menghukum mereka. Di 2 Tesalonika 1, ayat 8, hingga ayatnya yang ke-9, dikatakan demikian, bahwa mereka akan menjalani, ayat 9, hukuman kebinasaan selama-lamanya, saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Sebuah peringatan dan refleksi yang sangat keras sekali buat kita dan membuat kita berpikir, saudara-saudara. Siapa orang-orang yang ada di sekitar kita yang pernah kita wartakan Injil? Apakah mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ataukah kita perlu untuk secara serius untuk mendoakan mereka dan untuk terus berdoa supaya mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka? Saudara-saudara, beberapa refleksi ini saya harap bisa mendorong kita untuk kita memikirkan mengenai sabda Yesus di kayu salib, dan beberapa minggu ke depan ini kita akan terus melihat sabda-sabda ini di dalam topik yang berbeda-beda, di dalam pembahasan yang berbeda-beda. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat firman-Mu yang boleh kami baca, boleh kami renungkan, dan Tuhan kami berdoa ya Bapa, supaya Engkau sendiri yang boleh terus berbicara kepada kami. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, dan supaya Engkau yang boleh dimuliakan ya Bapa, terus di dalam hidup kami. Tuhan tolong ketika kami approaching Easter, Good Friday, ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus merenungkan kata-kata Yesus. Dan biarlah kiranya ya Bapa, devosi kami selama ini ya Tuhan, boleh mengingatkan kami sekali lagi, apa yang Yesus sudah lakukan buat kami, dan bagaimana kami bertanggung jawab untuk hidup memuliakan Tuhan, meninggikan Kristus di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.